Tapi kita nggak akan ngomongin soal Arsenal sama MU dulu di awal ini kan, tadi dibilang dari awal sampai akhir MU TV lah, Arsenal TV lah. Kita buka dulu dari Serie A dong, biar penggemar Serie A juga tetap pantengin Jebret Media TV, di mana dari kemenangan besar Inter Milan atas Fiorentina, yang notabene adalah finalis Conference League tahun lalu. Ditinggal Amrabat, hancur-hancuran langsung. Lo melihat bagaimana Inter musim ini pembeliannya cukup oke nggak? Maksudnya dengan pembenahan mereka 9 pemain, 10 pemain, walaupun nggak banyak yang high yang profile, baru tapi kan bisa cuman Marcus Thuram ya yang jadi starter. Selebihnya masih sama gitu. Pavard emang belum dimainkan juga. Ya, gue lihat ketajamannya emang beda. Cuman kalau kemarin Inter bermain lebih klinis, itu gue yakin bisa lebih banyak lagi. Peluang banyak sekali tercipta gitu, dan umpan dari Dumfries, umpan dari Di Marco itu juga cukup banyak, dan lini tengah juga kelihatan sekali. Fiorentina yang ngelawan cuman Bonaventura doang. Selebihnya kayak Panji bilang tadi, ditinggal Amrabat, berasa banget ini tim. Dan kalau untuk lini depannya, Inter oke, menciptakan peluang bagus. Cuman kalau gol yang bener-bener lahir dari sebuah proses yang bagus, menurut gue gol keempat yang si siapa namanya, si Lautaro. Selebihnya kayak gol Marcus Thuram, lu nyundul ke arah kiper, emang kipernya aja jelek gitu kan, nggak refleks. Kedua, yang tendangan bener-bener di depan gawang juga, di depan kiper juga. Ya kayak kipernya jelek aja gitu. Kenapa? Biasa kan Lautaro atau striker-striker Inter, Dzeko atau Lukaku juga biasa mengarahkan ke kiri atau kanan gawang. Ini bener-bener ke tengah. Untungnya kipernya bapuk gitu. Dan kalau gol yang keempat emang itu luar biasa. Itu sentuhan, bolanya slicing gitu ya, luar biasa. Cuman kalau tingkat ketajaman dari pemain-pemain Inter bisa sedikit ditingkatkan, ya kemarin gue sih ketolong sama Fiorentinanya, emang bapuk banget kemarin buat gue sih. Gimana kalau lu lihat Inter musim ini? Lo pasti akan masa kan? Tahun Moki 25 juta, masa iya lo nggak muji permainan Inter kemarin? Tapi kan memang Inter tuh penyakitnya adalah efektivitas mereka. Peluangnya begitu banyak di week by week di Serie A, tapi seringkali mungkin gue juga setuju sama Aldi. Kalau dia bisa lebih efektif, mungkin bisa 6 gol, 7 gol kemarin menangnya. Kalau lu bicara efektivitas, itu kan bukan pelatih. Itu lebih ke pemain, ya kan? Dan kualitas pemain Serie A bukan Inter aja. AC Milan, Juve, kualitas pemain Serie A ya seperti yang Aldi tadi bilang, ya banyak peluang dan nggak efektif. Dan golnya banyak jatuh dari langit, but it's okay, it's a goal. Gue nggak expect banyak dari Inter. Ini contoh kayak Roma itu main Roma lawan Milan. Milan itu main babak pertama luar biasa. Bukan Milan gerasak-gerusuk yang gue selalu celak. Tapi babak kedua kembali ke setelan pabrik. Iya kan? Ini karena Roma katro aja, ya nggak heran juga pelatihnya siapa. Tapi ya that's Italian football. Dan Inter sama Milan di babak pertama, Juve kadang-kadang ya salah satu tim yang 3 tim plus Napoli itu ya 4 kontender yang apa namanya layak diperhitungkan musim ini. Tapi ya gue jujur, gue kalau nonton Serie A standar gue nggak tinggi. Walaupun udah ada Napoli di sana. Walaupun kan lo suka banget Osimhen. 150 juta. Ya Osimhen. Tapi orang bilang Kvaratskhelia bla bla. Gue itu nggak impress dengan Kvaratskhelia loh. Kalau Osimhen ya. Gue baru lihat di sampingnya Koci, mantap juga. Udah ada tulisan-tulisan yang berbeda ya. Yang bagus, you still win the game. Mau beli Rice yang 105 juta, dan kemarin ngegolin juga si Rice. Katanya ntar. Sabar. Tapi gue juga bilang kemarin di bursa transfer musim panas waktu preseason, Inter sama Milan melakukan pembelian yang menurut gue sangat cermat. Kalau Milan mungkin lebih exciting karena ada pemain-pemain dari luar, banyak dari luar Italia yang menarik gitu, kayak si Okafor, terus juga Chukwueze kan, cuma mereka mah dari Chelsea ya. Terus juga beberapa pemain lainnya menurut gua menarik. Kalau Inter menurut gua justru lebih banyak yang lebih kenal sama Serie A. Kan lo melihat gimana melihat dari Inter dan dia host atau komentator? Dua-duanya host sekaligus jadi komentator. Menjadi komentator lu amburadul jadi host. Ngisi nih, bantu nih. Jadi host dong, gimana sih? Bantu nih. Dari Milan maupun Inter ya. Kalau dari Milan sendiri gue ngerasa dia pembeliannya tepat guna semua. Contohnya Loftus-Cheek di sana, habis itu ada Pulisic yang ternyata pemain yang dikatakan udah expired di Premier League, tapi ternyata ketika dia pindah ke Serie A
bisa perform gitu, dan juga kontribusi golnya selalu hadir. Terbukti dari pekan lalu pun Loftus-Cheek udah ngasih kontribusi gol, yang ngasih 1 assist, dan tadi pagi weekend ini kemarin pun juga ngasih kontribusi, dia dilanggar di kotak penalti dan berbuah gol juga pada akhirnya. Jadi kalau untuk pembelian Milan, gue rasa ini pembelian yang lebih smart, apalagi dari segi harga kan juga kebanyakan pemain-pemain yang harganya tuh udah emang timnya itu emang pengen ngejual aja pemain-pemain itu, akhirnya mereka rekrut, dan gue rasa itu emang pemain-pemain yang bisa mempertahankan level Milan seperti level Milan di 2 musim terakhir, dan juga begitu pun dengan Inter sama aja. Ya minimal upgrade lah dari Milan yang tahun lalu nggak sih? Masalahnya Milan itu punya marki penjualan, ada Tonali 80 juta ke Newcastle. Inter Skriniar gratis ke PSG gitu, nggak ada yang bisa dibeli. Iya, lah. Ya, keuntungan dari Inter adalah dia ngelepas pemain-pemain yang bergaji mahal gitu. Lukaku, terus juga si Skriniar itu kan gaji lumayan mahal, dan dilepasnya mungkin bisa membalancekan keuangan. Sayang Inter nggak ada pemain yang dijual mahal untuk bisa memperbaiki tim gitu. Milan pun kalau kemarin tanpa pembelian Tonali, gue ragu bisa sesehat ini, karena dengan satu penjualan satu orang ini beberapa line diperbaiki, dan gue rasa Reinders dengan Loftus-Cheek seperti tadi Rizal bilang bisa menjadi pengganti dari Tonali Benacer kita sama Coach bilang ya juga, kita nggak perlu terlalu tinggi standarnya untuk Serie A, tapi somehow tahun lalu kita terbukti bahwa 3 kompetisi di Eropa finalisnya Serie A semua gitu. Jadi di liga emang mereka bapuk, dan emang kalau secara hitung-hitungan enggak lah, itu tahun lalu luck yang gede kayaknya. Luck ya, kita pernah bahas juga soal luck. Cuman ya Serie A kalau emang kualitas emang mungkin ada beberapa bar di bawah mungkin Bundesliga atau La Liga. Cuman bisa-bisa aja gitu mereka tuh ada di atas. Ya kadang memang kalau tim-tim kayak gini beda memproyeksikan untuk di liga maupun juga turnamen ya, karena sistem bermain liga kadang-kadang butuh lebih endurance lebih panjang, tapi kalau turnamen lo main pragmatis juga bisa, main yang cantik-cantik itu kadang-kadang kan selama bisa lebih efektif dan klinikal ya. Tapi gue juga melihat, lo setuju nggak, tapi kalau misalkan Milan sama Inter jaraknya akan lebih dekat musim ini dibandingkan tahun lalu ya? Pasti. Tahun lalu kan jauh banget tuh, Napoli sendirian. Cuma kita nggak bisa prediksi Serie A, bos. Ada satu tim tiba-tiba bagus, tiba-tiba deflect turun banget. Napoli pun demikian. Paruh musim kedua kita lihat. Untung di awal musim dia benar-benar ngegejar poin banget. Kalau poinnya nggak begitu tinggi di paruh pertama, gue nggak yakin juga Napoli bisa sejauh itu dengan tim lain. Milan sekarang bagus. Belum tentu nih abis international break kayak begini lagi gitu. Inter juga, artinya Serie A sulit untuk diprediksi karena Kenapa Serie A sulit untuk diprediksi? Karena bukan timnya rata, cuman konsistensinya sangat amat nggak ada di sana. Ya gitu. Kenapa konsistensi nggak ada? Ya, lack of quality. Ya, standarnya. Oke, gue jawab karena pemainnya kualitasnya lack of quality berarti ya, dari main-mainnya untuk menjaga itu lebih konsisten, dan juga mentalitas dari timnya sendiri. Tapi kalau Juve gimana? Gue juga kemarin memprediksi Napoli, Milan sama Inter masih akan bersaing di 3 besar, tapi keempatnya menurut gue adalah Juve, bukan Roma, bukan Atlanta, bukan Lazio, karena Juve ini nggak main di Eropa dan fokusnya hanya di Serie A gitu. jujur gue kalau Juve teori gue masih sama, salahnya di pelatih. Oke, Allegri. Iya, gue nggak tahu kenapa Allegri, pendekatan gue dengan Allegri kayak kurang suka dengan pendekatan dia bawa di Juve gitu loh. Jadi buat gue sih Juve selama masih dipegang sama Allegri nggak akan kemana-mana. Sama dong lo coach sama Aldi. Lo kan juga pembenci Allegri. Aldi suka nonton Just Talk. Nggak baik. Gue dikasih gratis tuh sama kunci. Ya, gue setuju. Nggak akan kemana-mana. Tapi ya karena ada beberapa pemain yang cukup berkualitas, mereka yang membuat perbedaan. Tapi alergi ini ya aduh enggak lah.